Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa baca di slide yang pertama atau di layar kaca kita. Langsung saja, materi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia atau struktur politik. Yang B, fungsi dan kewenangan lembaga negara. C, penerapan asas pemerintahan yang baik atau good government. Pernahkah kita melihat kegiatan yang ada pada gambar di layar kaca kita, yaitu tentang pemilihan ketua kelas? Tahukah Anda bahwa lembaga-lembaga negara dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Simak pembahasannya di bab ketiga PPKN kelas 10. A. Struktur politik di Indonesia. Yang pertama ada suprastruktur politik dan yang kedua ada infrastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Yaitu struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan yang sah. Sementara infrastruktur politik adalah mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial ekonomi, tujuan dan kesamaan lainnya. Dan berikut adalah lembaga-lembaga negara atau pemerintahan pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada KPU, Bank Indonesia atau Bank Sentral, ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Ini berdasarkan UUD 45 Amandemen keempat. Contoh suprastruktur politik mencakup lembaga negara dalam bagan susunan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa lihat contohnya ada MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Sementara contoh infrastruktur politik ada partai politik, tentunya kita sudah tahu partai politik seperti apa. Yang kedua ada kelompok kepentingan. Yang ketiga ada kelompok penekan seperti ormas atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat ada media komunikasi politik, baik itu elektronik ataupun media sosial lainnya. Ada yang kelima ada tokoh politik atau political figure yang tentunya selalu memberikan suara dalam hal kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada fungsi dan kewenangan lembaga negara. Kita lihat ada MPR, DPR, DPD, ada Presiden dan Wakil Presiden beserta Kementerian Negara, ada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi maksudnya, dan ada juga BPK. Kita tahu bahwa ada MPR termasuk dalam hal lembaga legislatif beserta DPR dan juga DPD. Sementara eksekutif ada Presiden dan Wakil Presiden beserta kementerian yang telah Bapak jelaskan di video-video sebelumnya. Sementara fungsi dan kewenangan lembaga yang kita lihat pada saat ini itu jelas tertera di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini semua akan kita bahas di forum, baik itu Google Classroom ataupun Google Meet nantinya. Penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Yang pertama ada asas dan prinsip pemerintahan yang baik. Yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Kita jelaskan pada yang berikut ini. Selanjutnya adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama ada kepastian hukum, artinya hukum betul-betul berlaku bagi seluruh warga negara. Yang kedua ada keseimbangan. Yang ketiga ada ketidakberpihakan, artinya setiap warga negara
siapapun itu maka harus dilayani dan dihormati dengan baik. Yang keempat ada kecermatan dan motivasi. Yang kelima tidak menyalahgunakan wewenang. Yang keenam keterbukaan atau transparansi. Yang ketujuh ada kepentingan umum. Yang terakhir atau yang kedelapan ada pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan. Prinsip pemerintahan yang baik, yang pertama ada akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua ada keterbukaan partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Yang keempat ada supremasi hukum. Itulah prinsip pemerintahan yang baik yang tentunya harus dijalankan oleh setiap atau seluruh anggota pemerintah dalam hal melayani setiap warga negaranya. Bertanggung jawab atau transparansi, juga efisiensi dan efektivitas untuk kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta supremasi hukum yang ditegakkan seadil-adilnya. Selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Yang pertama ada partisipasi pemerintah, yang kedua ada partisipasi masyarakat, yang ketiga ada sarana dan prasarana, yang terakhir ada sumber daya manusia. Sementara faktor penghambat dari pemerintahan yang baik adalah integritas pegawai pemerintahan yang rendah, kondisi politik dalam negeri kurang demokratis, krisis ekonomi, partisipasi masyarakat yang kurang, dan yang terakhir ada sistem hukum yang lemah atau sistem hukum yang kategorinya pandang bulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itulah faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik atau good government. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam hal penyebutan kata ataupun kalimat. Saya Hendra Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.